Amir nyampe sini kapan? Alhamdulillah sampai hari Kamis. Kamis sampai sini. Kamis langsung besoknya Ke SLC. Nanti anu ya, balik lagi sana kan? Insya Allah malam ini dikasih tugas sama Amir. Pengalaman pertama itu saya. Pak Amir kan dulu ini ya, apa namanya, buka warung kopi ya ceritanya juga. Iya. Jadi waktu di dari Makassar merantau ke Jawa. Terus di Jawa itu untuk menyambung hidup buka warung. Buka warung kopi. Warung kopi. Terus istri jualan makanan khas Makassar. Warung kopi kan keren tuh warung kopi ya. Hah? Warung kopi gimana? Warung Kecil, kopi cuma 3 meja. Oh 3 meja. Kan sekarang warung kopi yang keren nih banyak-banyak dengan tempat kopi. Oh tapi itu cuma 3 meja. Cuma 3 meja, terus tempatnya juga tidak terlalu strategis. Tapi hari itu alhamdulillah karena kan sepasang warkop dan makanan khas Makassar. Itu ceritanya gimana tuh? Kan dari Makassar. Warung kopi di Jawa itu di mana? Ya, di Banyuwangi. Banyuwangi. Jadi waktu mengambil keputusan untuk hijrah ke Jawa, langsung ke Banyuwangi. Itu dalam kondisi terpaksa sih sebenarnya. Terpaksa ke Banyuwangi, terus singkat cerita tinggal kita di situ, tapi bingung mau hidup seperti apa karena tidak tahu mau kerja apa. Akhirnya ada handphone istri itu saya jual untuk cicil kulkas. Dijual untuk buka warung sekalian. Jadi cicil kulkas untuk buka warung, karena kan kalau warung harus ada kulkas, takutnya nanti ada makanan yang tidak terjual habis, simpan. Oh nggak cuma kopi berarti ada makanan-makanan kayak coto Makassar, terus pisang hijau gitu. Itu kok bisa ini terus harus hijrah ke Jawa, emang ada ini apa? Kondisi gimana? Iya, jadi waktu itu Pak Haji, ada satu tragedi yang sangat rumit lah saya ceritakan. Jadi tertipu investasi bodong, semua keluarga ikut, tetangga, teman-teman semua ikut, dan mereka tanya saya. Jadi mereka tidak tahu itu uang dimasuk kemana. Yang pastinya mereka tanya saya. Jadi akhirnya pas terjadi masalah, semua mintanya ke saya. Nah, memang waktu di awal-awal mereka ikut masih bagus, masih ngomong kanda, dinda, nanda, pokoknya gitu. Tapi pada saat bermasalah, tidak ada lagi kata-kata itu semua. Kalau bukan parang ya polisi, kalau bukan polisi tentara. Gitu ya. Akhirnya karena saya jual aset tidak mencukupi untuk mengembalikan semuanya, akhirnya daripada tinggal malu di Makassar, kita Memang berapa sampai jual aset masih belum cukup tuh? aduh, lebih dari 3 miliar. Lebih dari 3 miliar. Pokoknya lebih dari 3 miliar. Nah, waktu itu masih tersisa 1,8 miliar. Udah jual aset masih Ya, udah jual rumah 2, mobil, Ford Focus sama mobilionya, istri itu semuanya. Ford Focus ya? Ya, Ford Focus. Ford Focus itu dulu saya senang gitu. Ya, saya beli 415 cash waktu itu. Yang mobilnya yang kredit, tapi kan sudah lunas juga. Akhirnya mobil 2, rumah 2, semua itu kita lepaskan untuk yang kita amankan yang orang lain dulu. Karena kita pikir kalau orang lain aman sudah ada luasa. Karena yang namanya saudara, semarah-marahnya mereka pun nggak mungkin mau bunuh atau apa. Tapi kalau orang lain yang bukan saudara yang itu masih 1,8. Jadi tertinggal 1,8 miliar, saya tinggalkan Makassar. Makanya terus untuk daripada ini harus hijrah kalian ya, biar karena malu didatengin istri saya juga sudah tidak tinggal di rumah. Jadi kita ngekos, akhirnya rumah juga dijual. Karena kan di rumah orang datang terus lagi minta uang. Padahal itu bukan kita yang pakai uang itu, ditransfer. Ya, memang kalau investasi yang model bisnis investasi bodong itu kan memang uangnya kita nih Bang, ngasih ke orang, kita sendiri kadang nggak terima, cuma kan melalui kita kan. Jadi kita tanggung jawab dari investasi orang-orang. Iya, jadi akhirnya karena malu, teman-teman juga sudah, kita tidak ada lagi mobil, tidak ada jual rumah, ya daripada tinggal menanggung malu di kampung, akhirnya kita itu dengan terpaksa. Waktu pertama berangkat saya sendiri, nanti sekitar 8 bulan kemudian baru istri menyusul. Istri sama anakku yang kedua. Nah, pas buka warung itu ya itu saya kerja maksimal
jam 4 subuh. Jam 4 subuh ke pasar belanja. Karena lebih murah kalau subuh. Jadi pulang dari pasar baru sholat subuh jam 5 itu. Nah, pas pulang istri udah masak. Nah, jam 8 buka, saya beres-beres. Per warung bersih-bersih, jam 9 kita buka. Sampai jam 11 malam. Begitu seterusnya tiap hari. Sempat berapa lama itu? Itu udah 8 bulan. 8 bulan. Tapi lumayan ya, hasilnya lumayan. 8 bulan alhamdulillah bisa nabung 3 juta. 8 bulan 3 juta. Iya. Jadi punya tabungan 3 juta, ya sudah. Uang itu saya pakai pas anak saya yang pertama yang kos di Makassar itu selesai. Lulus SD saya mau jemput dengan uang 3 juta itu. Pikiran tiket pesawat itu masih 700-an. Jadi kalau PT saya paling 1,5 ya bisa lah gitu. Untung ya kita kenal. Ya alhamdulillah. Riba yang kerja sama perusahaan yang luar biasa ya, perusahaan syariah. Akhirnya yang 1,8 nih. Nah itu Bapak Haji, jadi seharusnya selesai 8 bulan. Cuman kan waktu itu istri saya hamil, kita harus punya rumah. Waktu dapat mobil ke berapa itu, kedua ya, ayam mertua sakit, itu sempat kita menyesal tidak pulang. Jadi istri saya bilang ayo kita pulang karena ayah sakit. Tapi saya waktu itu lagi mengejar target. Tiba-tiba ada mitra dari Manokwari datang ke kantor bawa uang untuk belanja distributor. Nah saya dari Palembang harusnya langsung pulang ke Banyuwangi untuk ambil istri pulang ke Makassar. Tapi karena ada mitra dari Manokwari datang ke kantor langsung, akhirnya saya dari Palembang ke Bandung dulu. Nginap lagi di Bandung 2 hari. Padahal ayam mertua saya sudah sakit. Tinggal menunggu, maksudnya tinggal mencari kita dan mana mereka belum datang. Nah saya 2 hari nginap di Bandung baru ke Banyuwangi. Sampai di Banyuwangi tiba-tiba besoknya pagi tuh telepon dari sana bahwa ayam mertua sudah tidak ada. Jadi sempat istri saya marah, kecewa, menyesal karena kenapa tidak langsung pulang. Cuman ya saya bilang lagi memang sudah qadarullah seperti itu, takdir tidak ketemu. Ya. Ya terima kasih. Ekomex ya. Masya Allah. Ya terima kasih. Terima kasih. Gitu Pak Haji. Jadi tembus Pajero itu, tembus Pajero harusnya semua untuk melunasi utang, membayar. Tapi saya pikir juga kalau saya bayar juga belum tentu tidak lunas juga, masih ada. Akhirnya kata istri saya mau lagi tinggal di Jawa. Jadi itu rumah yang kami beli pertama yang harga 125 juta itu di Banyuwangi enggak. Kita tidak tinggal lagi. Jadi kata istri saya mending kita pulang ke Sulawesi beli rumah kecil yang penting dekat dengan orang tua karena masih ada mama. Iya. Karena sudah pengalaman kita nggak lihat ayah mertua meninggal bisa nggak lihat. Ya pulang lah. Ya kalau sekarang berarti sudah berapa tahun? Nah selesainya 1,8 itu pas 2 tahun. 2 tahun ya. Selesai. 2 tahun. 2 tahun nggak cuma selesai itu ya, tapi ya, sudah punya alhamdulillah. rumah, sudah punya mobil juga ya. 2 tahun sudah punya mobil. Waktu itu masih ras. Punya ras, kemudian rumah yang 1 miliar itu cash, kemudian ada sudah beli sawah juga, sawah. Jadi kita tidak pernah lagi beli beras karena sudah ada hasil dari sawah itu ya. Terus sekarang sudah berapa? Sekarang alhamdulillah 4 tahun. 4 tahun lebih lah. 4 tahun. Itu udah apa? Nah, masya Allah, Wajib. Ya, jadi 4 tahun, hampir 5 tahun, kurang sekitar 4 tahun setengah lah, alhamdulillah. Ya sudah beli rumah, ada mobil 3 di rumah, ada Pajero, ada apa lagi? Ada Pajero, ada CRV untuk istri, terus ada ras untuk tim, ganti-ganti pakai. Kemudian di Sukabumi juga, masa di Bandung. Jadi kalau saya ke Bandung tiap bulan SLC ada mobil operasional. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Ya saya pikir seandainya 4 tahun yang lalu itu saya tidak mengambil keputusan untuk bergabung di Sahabat Karib ini, ya saya tidak bisa membayangkan hidup saya seperti apa sekarang. Mungkin masih jaga warung. Mungkin. Karena waktu itu kita maksimal juga kerja pagi sampai
Nah, sekarang saya mau ngobrol lagi. Siap. Ini kan bisnis jaringan ya. Kalau saya bilang sih ini memang bisnis MLM. Ya. Kenapa Pak Amir? Kan nggak ada nih satu orang pun yang punya cita-cita, oh besok saya kalau sudah besar saya mau bisnis MLM. Nggak ada. Kalau saya sudah besar mau jadi kontraktor, mau kalau sudah besar saya pengen jadi punya usaha properti, saya pengen jadi dokter, saya pengen jadi pegawai negeri. Itu masih banyak impian orang punya seperti itu. Nggak ada satu orang pun yang, wah saya kalau sudah besar pengen bisnis MLM. Nggak ada kayaknya ya. Iya. Tapi faktanya kan banyak yang tertarik ya. Kalau Pak Amir sendiri kenapa tertarik di bisnis kayak ini? Jadi dulu itu memang pas selesai SMA, pesantren, memang pikirannya mau jadi PNS karena ada kakak saya satu PNS. Jadi waktu itu memang orang tua menginginkan saya jadi PNS juga karena orang di kampung itu Pak Haji, di kampung saya tuh kalau jadi PNS itu kayak gimana gitu rasanya. Pokoknya naik derajat. Pokoknya naik derajat lah. Kalau sudah pakai baju PNS di kampung saya itu subhanallah, pokoknya luar biasa. Di atas segala-galanya lah gitu. Nah, akhirnya ya saya terbawa itu, saya mau jadi PNS juga. Tapi dalam seiring waktu berjalan, saya melihat fakta kakak saya pensiun itu dalam kondisi yang menurut saya standar. Kakak saya pensiun itu padahal sempat dari kepala dinas. Kakak saya pensiun dalam kondisi menurut saya standar. Rumah ya biasa, mobilnya juga mobil biasa. Kepala dinas ya. Sementara saya membaca banyak literatur, banyak sekali pengusaha-pengusaha yang network, jaringan, yang hidupnya luar biasa. Nah, lalu pada tahun 2000, saya pernah baca buku Pak Haji, judulnya Business School. Iya, jadi buku itu diperkenalkan oleh teman saya dulu di tahun itu. Saya baca buku Business School, di situ diajarkan tentang ayah kaya dan ayah miskin. Nah, ya saya di situ terperangah. Wow, jadi saya selama ini salah tujuan. Saya pikir, nah ada contoh kakak saya yang kalau saya jadi seperti beliau, ya maka ujung-ujungnya saya pasti akan sama seperti beliau. Sementara di buku itu dijelaskan bahwa tidak seharusnya seperti itu, kita boleh memilih nih, ada jalan. Ternyata yang direferensikan network, sistem bisnis jaringan. Cuman saya juga bingung, bisnis jaringan yang seperti apa. Nah, maka pas selesai kuliah, saya kerja di mall, jadi kasir. Terus pernah kerja di Telkomsel Pak Haji. Pernah di Jakarta, di Surabaya, terus pernah kerja di perusahaan AMDK di Pasuruan. Ya. Pernah ya di Pasuruan, terus jadi tenaga marketing kartu kredit. Di Surabaya juga pernah standar chartered. Nah, itu saya sebut saja. Nah. Jadi tapi tidak satupun dari pekerjaan itu pernah juga honor kan berurusan agama. Oh iya. Iya, karena orang tua mama mertua saya menginginkan saya jadi PNS di situ. Karena teman-teman saya sudah banyak jadi kepala KUA. Jadi saya honor di situ juga. Tapi semua pekerjaan saya kerjakan secara maksimal, tidak ada satupun yang saya tidak maksimal, semua maksimal. Cuma tetap juga tidak bisa memberikan hasil yang menurut saya di atas rata-rata. Nah, maka pada saat itu saya baca, saya harus mencari bisnis network itu jaringan. Nah, ketemulah saya Pak Haji tahun 2002 perusahaan MLM Indonesia. Nah, saya belajar di situ. Nah, saya melihat lebih mudah. Jadi beli barangnya dijual, dapat uang, tapi ada tabungan. Saya lakukan maksimal, sempat dapat motor di situ Pak, motor. Tapi pada saat itu juga ternyata tidak semudah yang saya bayangkan. Tidak semudah saya bayangkan karena ada target tertentu. Kalau tidak terpenuhi, bonusnya tidak masuk, segala macam. Kalau tidak salah dulu namanya PGB. PGB itu poin bersih. Jadi harus menyeimbangkan, terus harus memenuhi itu. Nah, ternyata ya 2 tahun di situ cuma sempat dapat komisi religi umroh, tapi dicicil. Jadi komisi motornya dicicil juga. Jadi motor itu dikasihnya setiap bulan. Dicicil lah. Cicilan motor. Ya, cicilan motor. Begitupun komisi religi untuk cicilan umroh. Nah, saya pikir-pikir, ini berat juga. Makanya pas dari tahun ke tahun sempat jadi karyawan lagi. Setelah itu jadi karyawan lagi. Nah, tiba-tiba
Jadi semua setelah saya buka warung di Banyuwangi, tiba-tiba Pak Haji saya melihat ada tayangan video di grup waktu di Banyuwangi saya ditawarkan satu teman, ada video bahwa ada bisnis yang luar biasa, bisa dapat mobil dalam waktu yang sangat cepat. Nah, saya tertarik setelah saya pelajari ternyata network, bisnis jaringan. Nah, saya bilang wah ini yang saya cari. Cuma memang waktu itu saya langsung bergabung, tapi tidak ketemu dengan pola yang tepat. Gitu. Iya, akhirnya tidak ketemu dengan pola tepat dan tidak ketemu dengan leader yang tepat. Menurut saya kenapa? Karena setiap kali saya butuh susah dihubungi. Sementara ini saya orang yang baru mau belajar, yang baru mau tahu bagaimana cara kerjanya. Karena penasaran Bapak Haji, saya langsung ke Bandung sendiri. Saya ke Bandung sendiri, saya cari tahu kantornya, saya beli produknya, lalu saya mencoba. Nah, kembali ke Banyuwangi itu saya mencoba untuk tawari teman-teman. Nah, saya sempat closing satu orang yang mengambil besar. Jadi, itu saya pikirnya mudah karena ada barang saya beli, saya jual dapat untung. Tapi ada sesuatu yang saya tunggu. Jadi kalau saya lakukan beli barang, jual barang, ada poin yang saya tunggu. Saya mengajak orang, mereka bergabung, tidak perlu saya modali. Mereka gabung, mereka pakai uang sendiri. Saya tidak modali, jadi cuma sekedar cerita, menawarkan, mereka mau silakan belanja sendiri. Jadi tidak perlu modal. Nah sementara kalau saya buka warung, saya butuh modal tiap hari gitu sama. Jadi saya pikir lebih mudah. Jadi alasan saya kenapa maksimal di bisnis ini, karena pikiran saya lebih mudah. Saya tidak perlu menyiapkan produk, tidak perlu menyiapkan barang yang saya mau jual karena semua sudah disiapkan. Terus tidak perlu pusing, karena di buku itu sudah dijelaskan tidak perlu pusing dengan karyawan, tidak perlu pusing untuk menggaji karena semua sudah disiapkan. Jadi saya cuma masuk dengan keseluruhan diri saya, masuk jiwa raga saya masukkan semua. Saya tinggal kerja saja. Jadi buku Business School itu menjelaskan bisnis network itu ya? Ya, jadi di buku itu dijelaskan tentang network. Bahwa kalau mau financial freedom, kalau mau bebas secara finansial, betul-betul menikmati waktu, ya network marketing. Bahkan mendukung buku itu saya pernah baca juga yang orang-orang kaya dunia seperti Steve Jobs, yang Facebook apa? Nah, itu bilang kalau dikasih kesempatan untuk kembali mengulang, dia mau bisnis network. Itu Pak. Makanya saya pikir berarti ini memang betul-betul bisnis yang direferensikan. Jadi kan kalau di buku Rich Dad Poor Dad itu, yang tadi di Business School kan ngupas ayah miskin ya. Yang karya Robert Kiyosaki itu kan sebenarnya Robert Kiyosaki itu punya orang tua. Dia punya teman. Orang tuanya Robert Kiyosaki itu pintar, tapi dia kerja. Sementara dia punya teman yang orang tuanya bisa kaya raya nih. Sebenarnya Robert Kiyosaki ini kok nggak kaya. Nah, setelah dipelajari ternyata ya bapaknya Robert Kiyosaki karena kerja. Sementara bapaknya temennya yang bisa kaya ini karena dia punya usaha, dia punya bisnis yang sudah ada sistemnya, makanya dia bisa kaya. Nah kemudian Robert Kiyosaki berkesimpulan kalau mau kaya itu memang harus jadi bisnis yang kemudian punya sistem. Nah makanya kan di bukunya sini Pak Rizky, di bukunya Robert Kiyosaki yang lain, cash flow quadrant itu yang dimana di situ ada kuadran kiri, kuadran ya, benar kan? Nah, kalau kuadran kiri kita bekerja untuk uang, kuadran kanan uang bekerja untuk kita. Nah, itulah yang kemudian kalau saya sih terinspirasi dengan cash flow kuadran itu. Ya itu Pak Haji yang meracuni pikiran saya. Pokoknya terngiang terus itu bisnis split. Iya, memang luar biasa. Oke, kalau gitu Siapa Pak Haji? Iya. Ternyata bisnis network itu bisnis yang paling enak. Karena semakin besar kita semakin santai. Ya sekarang karena di konvensional kadang-kadang kalau bisnisnya semakin besar kita malah tambah pusing. Ya sekarang Pak Haji, alhamdulillah saya tadi Bapak Haji bilang 5 tahun mereview itu, saya baru sadar. Saya juga sudah 4 tahun. Saya pikir ini perusahaan 5 tahun aja ke depan seperti ini aja. Aduh, saya bisa bayangkan bagaimana hidup saya. Begini aja sudah alhamdulillah banget. Jadi sekarang tinggal bersyukur ya Allah yang tidak pernah kebayang.
5 tahun begini, bagaimana 5 tahun ke depan, insyaallah mudah-mudahan diberi. Cuma yang paling penting itu adalah kita bisa memilih bisnis network yang benar. Ya, Karena benar. di luar sana banyak sekali bisnis network yang nggak jelas, Betul. abal-abal. Ada yang resmi yang benar, tapi ketika kita jalankan mati-matian bertahun-tahun juga nggak bisa mengubah hidup kita. Iya, benar. Jadi memang diperlukan apapun itu, diperlukan kecerdasan kita di dalam memilih bisnisnya. Itu yang paling penting. Ya. Siap Pak. Oke, thank you. Pak. Siap. Sip.